tentang peristiwa yang dijelaskan Bapak Kepala Sekolah tadi, serangkaian peristiwa tercetusnya Hari Sumpah Pemuda. Nanti kita dengarkan sama-sama. Kesaktian Pancasila, anak-anak ya, maaf ya. Jadi nanti dari lahirnya Pancasila nanti secara detail disampaikan Ibu Miem ya, selaku beliau senior, jadi lebih tahu ya dari yang lain, maka didengarkan dengan baik sehingga nanti mempunyai ilmu bermanfaat. Lah ditekoni Bapak Ibu mau nih sekolah kegiatannya apa nih, dijelaskan tentang hari lahirnya Pancasila. Terima kasih untuk waktu dan tempat saya haturkan kepada Bu Miem ya, selaku pembicara dalam Jas Merah. Jangan lupakan sejarah. Terima kasih waktunya Pak Pur. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu Miem, berdiri nanti kalau duduk Pak Sopan gendong Bu Miem. Nggak bisa. Nggak bisa berdiri ya, karena udah tua. Kalau Pak ini dilosnya Pak. Hai. Halo. Hai, halo. Halo, hai, halo. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Berarti semua sudah siap dan konsentrasi, siap untuk mendengarkan sedikit sejarah tentang ini. Maaf Sarah, bukan hari lahirnya Pancasila, tapi hari kesaktian Pancasila. Apa beda toh? Ya jelas ngomong lahir karo sakti ora beda. Karena Pancasila lahir 1 Juni. Ya itu sejarahnya ada sendiri. Halo. Pojok ler tak tembak karena nanti bom ada jenderal, para jenderal di sini. Hari ini hari apa? Hari Senin, tanggal 2 Oktober. Nah, tolong didengarkan. Ada sejarahnya. Sebenarnya hari, aku menang lah kalau ngomong aku menang. Sebenarnya hari kesaktian Pancasila itu tanggal 1 Oktober kemarin, hari Minggu. Berhubung kemarin Minggu, timbang sampai kembang dobrak terus ganti nangis terus diundur hari Senin gitu ya. Jadi kita memperingatinya tanggal 2. Tapi sebenarnya hari kesaktian Pancasila tanggal berapa? 1 bulan apa? Tanggal 1 bulannya Oktober. Itu yang jelas tahunnya 1945 dulu. Tapi sekarang setiap tanggal 1 Oktober tahunnya mengikuti ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Nyapa tuh Pancasila kok dikatakan sakti? Itu hukum Tuhan yang maju dan sebagainya kok sakti? Iya, karena sebelum tanggal saat ini ada sebuah peristiwa sangat besar. Aku merinding teman gue merinding karena aku lihat dulu filmnya. Itu terjadi pembantaian. Aku merinding ya Allah. Bentar ya. Ini terjadi peristiwa besar. Terjadi pembunuhan secara besar-besaran. Peristiwanya itu tanggal 30 September. Dulu ada sebuah organisasi, tamu partai samanku timbang kejuruan. Organisasi atau perkumpulan namanya PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia. Dulu disahkan karena kan baik-baik saja gitu ya. Nah, kemudian berjalannya waktu, ya para PKI itu dulu sudah rapat intern, rapat partai, rapat organisasi di
dia punya tujuan lain. Ya. Mengapa sampai terjadi pembantaian para jenderal? Nyapa kondak rakyat kiri-kiri ditumpas. Lah apa gunane ora dingenekne wis entek. Kalau jenderalnya diambil duluan maksudnya. Kan nek negara jenderal berbintang semua jenderal mayor jenderal kuwi entek kan enak. Lek rakyat kiri-kiri kempet. Iya dah. Sehingga mereka pintar karena juga orang-orang pintar semua. Orang-orang di baliknya itu mesti ada dekanya ya, tapi kita tidak bisa ngomong itu. Terjadi itu tanggal 30 September. Jadi kalau sekarang tanggal 30 September itu hari berkabung ya, berkabung hari berduka. Ya. Itu malamnya terjadi penculikan para jenderal. Ada 7 jenderal yang diculik dan dibunuh. Nah, semua itu diculik di rumah masing-masing. Katanya ya kayak tentara, ada tentara yang prek karo ngene PKI tadi. Moro ning rumah jenderal tok. Bangun, jenderal, ada tugas. Dipanggil oleh Pak siapa gitu ya. Wah, presiden harus menghadap presiden sekarang juga. Ya mesti manut toh. Ya setelah di jalan ada yang ditembak di jalan, ada yang ditembak di rumah beliau, ya toh. Ada yang ditembak di truk, ya kan dimasukkan truk. Nah, itu peristiwanya itu ya saat malam itu cuma bergantian. Ya. Bahkan dari salah satu itu ada yang nggak jadi korban, tapi anaknya yang kena, ya, karena beliau anaknya itu melindungi ayahnya, mungkin seperti ini ya, karena yang kena tembak adalah belakangnya. Itu masih umur 5 tahun, namanya Ade Irma Suryani, itu adalah putri bungsu atau rakyat dari Ahmad Yani. Bukan namanya dia, Jenderal Nasution. Dari SK Nasution, ya. Nasution, ya. Tapi Nasutionnya tidak kena, yang kena putrinya. Nah, ada pun 7 jenderal yang dulu sebenarnya yang terbunuh bukan yang 7 ada 10, tapi yang lain ada Pak sopirnya kan gitu, ada yang sopir. Jadi yang dimasukkan yang jenderal, yaitu perlu diketahui bahwa yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani, kemudian Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal S. Parman atau Siswondo Parman, kemudian Letnan Jenderal MT Haryono, Maijen DI Panjaitan, yang keenam adalah Mayor Jenderal Sutoyo, yang ketujuh adalah Kapten Firtendian. Ya, itu yang terbunuh. Sedangkan Pak Nasution tidak terbunuh, tapi putrinya yang bungsu yang rakil, Ade Irma Suryani, perempuan usia 5 tahun. Beliau mungkin seusia Bumim ya. Dia lahirnya tahun 60, Ade Irma Suryani. Bumim kan 64. Dia 65 sudah jadi korban. Karena dia melindungi ayahnya, mungkin ngamplok karena yang kena tembak belakangnya. Itu adalah 7 jenderal revolusi, pahlawan revolusi, ada 7 namanya itu. Kalau masuk pelajaran PKN, sekarang tidak masuk. Nah, pada waktu malam G3 pada waktu malam 30 September maka diarani G30S, gerakan 30 September. Nah, dia tujuannya menculik para jenderal, mau merobohkan Pancasila. Dia tidak setuju dasar dari Indonesia Pancasila, tidak setuju. Yang pertama itu, dia merongrong Pancasila, mau mengganti Pancasila dasar negara Indonesia diganti dengan dasar yang lain. Nah, yang pertanyaan kedua tujuannya adalah ingin membentuk negara Republik Indonesia ini dibentuk negara RIS. Jadi negara Republik Indonesia Soviet. Jadi melok Soviet. Jadi bukan berdiri punya kita sendiri. Jadi RI, NKRI mau dijadikan negara RIS, yaitu Republik Indonesia Soviet. Nah itu. Nah, berkat lindungan Allah Maha Kuasa, Pancasila tidak bisa dirobohkan.
Akhirnya buktinya apa? PKI bisa ditumpes. Maka dari itu sampai sekarang organisasi Partai Komunis Indonesia dihapus, tidak diperbolehkan karena gerakannya mengarah ke melawan negara, merongrong Pancasila. Jadi tahu ya. Sehingga tanggal 1-nya itu ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Pancasila tidak mempan dirongrong. Karena buktinya apa? PKI tertangkap, tertumpas sampai sekarang. Para jenderal yang jadi korban ya tetap jadi korban. Dan beliau-beliau kasihan ya, dibunuh ditembak, ada yang dengan pedang dan tembak itu dikuburkan jadi satu di sebuah sumur tua, sumur tidak pakai di Ororong ya, Butingas dan Tegalan, pokoknya di Ororong, bukan di rumah orang. Itu dimasuk ke. Ya orang kok dikubur tidak cemplung, bluk nyemplung nek sing jungkir, nek sing ngopet cemplung koyo mbak. Batange pitik ngono kae. Bar kuwi sumure duruki ditanduri pohon pisang. Jadi ketemunya itu sudah Oktober tanggal berapa gitu, ndak saat itu juga, gitu loh. Tetapi kesaktian Pancasila dinobatkan sebagai kesaktian Pancasila tanggal 1 karena apa? Tanggal 31-nya terjadi peristiwa itu malamnya, paginya kan Pancasila ndak bisa, kan PKI ndak berhasil toh merobohkan Pancasila, tapi kita para jenderal diculik, tapi kan artinya kan penggantinya harus ada kan gitu. Ya aku sih. Jenderal dipanggil Pak Presiden. Sekarang juga ayo ikut sambil nodong nih senjata bedil dowo harus panjang. Jadi sambil bingung. Kok jam segini? Iya, baru sekarang ikut saya. Ikut dulu tapi belakang samping sudah, depan sudah segini semua moncongnya. Semua seperti ini. Ya, makanya ya toh, paham maksud? Segitu besarnya pengorbanan para pahlawan kita, para pendahulu-pendahulu kita, sampai ada yang namanya seusia Bumim. Coba sekarang umurnya paling ya 59, 6 tahun, 60 tahun ini. Kepada Bumim adik Mas Suryani itu saat ini itu mestinya jaya menikmati hasil merdeka ya. Apa merdeka bukan sudah? PKI itu tahun 1965, merdeka tahun 45. Adapun kalau hari lahirnya Pancasila sebelum itu ya setelah dia sekitar 45-an itu. Tapi 1 Juni itu nanti ada sejarah sendiri. Kalau kelas 6 sudah tak terang nih biasanya itu. Nah ini hari kesaktian Pancasila. Tanya, kalau tanggal 2 Mei hari apa? 2 Mei? Hah? Sabtu. Loh? Peringat hari apa? Hari? Pendidikan apa? Pendidikan nasional. Kalau 20 Mei hari kebangkitan nasional. 17 Agustus. Apalagi kutok anak. Nenek ya. Kalau kesaktian Pancasila tanggal berapa? 1 Oktober 30 September G30 SPKI. Kalau bisa lupa ya tanggal 30 itu kalau misalnya hari masuk tolong itu masang bendera setengah tiang harusnya. Kemarin ya lupa, ada kepikiran ya, itu tidak boleh sebenarnya ya, harus selalu ingat ya. Tanggal 1-nya dinaikkan itu ya seperti tadi. Jadi jelas mengapa tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila. Mengapa? Tahu? Karena apa? Loh, tidak tahu. Karena Pancasila tidak mempan, tidak bisa roboh, tidak bisa jatuh, tidak bisa berhasil dirongrong atau diganti dasar negara lain oleh PKI. Pancasila tetap jaya sampai sekarang. Dasar negara sampai tanggal bisa ini Tuhan yang Maha Esa dan sebagainya. Enggak? Iya dong. Nah iya, berarti kan sakti. Macam-macam. Ya, nah sakti mesti PKI berhasil. Ideologinya diganti yang lain, ini mungkin beda. Karena negaranya bentuknya beda. Republik Indonesia Soviet seperti apa nanti jalannya kita tidak tahu kan gitu. Makanya kita harus bersyukur. Dan rasa syukur kita terapkan minimal dalam mengikuti upacara tadi dengan khidmat.
sampai petugas bendera sekalian ini di eling-eling. Petugas bendera nggak harus dipeluk, lihat ke atas boleh, lihat posisi bendera. Lagunya sampai di sini, oh berarti benderanya paling nggak sampai di sana. Jadi jual lagunya kita tadi 2 kali ya, di Indonesia Raya nih. Nah itu terus benderanya di tengah-tengah, belah itu, ya boleh ya. Tadi ya, paham ya? Mengapa tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila? Kenapa? Karena Pancasila tidak berhasil dijatuhkan dan dirobohkan oleh PKI. Tapi kita banyak korban. Ada berapa jenderal revolusi tadi? 7. Siapa saja? Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Suprapto, Letnan Jenderal S. Parman, terus Letnan Jenderal Haryono atau Andi Haryono, Mayor Jenderal Panjaitan, DI Panjaitan, kemudian Mayor Jenderal Sutoyo, Kapten Pilih Tendean. Tadi ada satu lagi anak kecil umur 5 tahun, siapa namanya? Hadir Mas Suryani. Perempuan apa laki? Putri dari siapa tadi? Bapak Jenderal siapa? Nasution. Ya kasihan gitu loh. Paham ya? Nah sampean pakaian jadul tadi untuk kan dia orang dia seragam sekolah. Pakaian seragamnya putih-putih. Laki celananya pendek, bajunya pendek. Lek perempuan ya roknya apa ya? Perempuan enggak tahu ya. Kayak lek laki saya tahu, lek perempuan enggak tahu ya. Pak mungkin jadul ya. Jadul. Nah, mungkin lek laki dulu seperti itu. Mungkin ada yang bertanya sekitar itu? Tanya Cah, tanya. Jadi motifnya emang tahu ya. Nyapa alasannya PKI kok berontak merobani Pancasila tahu ya? Tahu. Kelas 6 5 6 tahu tadi alasannya PKI berontak harus mengganti Pancasila emang tahu? Tahu karena dia mau mengganti ideologi atau dasar negara Indonesia dan menjadikan negara Indonesia menjadi negara apa? Republik Indonesia Soviet. Paham ya? RIS ya, dari NKRI atau RI menjadi RIS ya, paham? Nah, ini cerita lebih kalau sama tahu filmnya Bumi merinding semua tadi. Tidak kuat, ya tidak kuat. Dulu sekarang dari tayang, ya. Jadi sekedar sampai tahu gitu ya. Dan ada pertanyaan? Nah, berikutnya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saya kembalikan kepada Pak Pur, tolong nanti ditambahi materi yang lain terutama tentang akad ya Pak Sapan. Tolong yang di ini Mas Abu Pak akad nanti dalam bergaulnya seperti apa tolong dibimbing Pak Kawan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Miem yang telah menyampaikan tentang Hari Kesaktian Pancasila dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua karena dengan sejarah yang sedemikian rupa sampai hari ini kita tinggal menikmati kemerdekaan. Tentunya tidak terlupa bagi anak-anak untuk meneruskan perjuangan sing sekolah baik belajar anak-anak gitu. Nah nanti ada tambahan dari Pak Sapuan apa yang disampaikan kepada Bu Miem yaitu tentang nilai norma ya, aturan atau moral ya yang harus kita jaga untuk peningkatan menciptakan akhlak yang baik. Nah ini mungkin ada wejangan dari Bapak Sapuan, waktu dan tempat saya hadirkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
yang terhormat Kepala SD Negeri 3 Bojonglaban, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Bojonglaban, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari yang istimewa ini kita melaksanakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2023. Sekaligus hari ini juga hari istimewa karena berketepatan dengan Hari Batik Nasional. Alhamdulillah, kita harus bangga, harus punya rasa marem karena negara kita ini punya hal yang indah, yang bagus, yang istimewa. Apa? Batik. Alhamdulillah kita jaga. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum melanjutkan lebih jauh, kita baca Al-Fatihah untuk pahlawan, untuk semua para pahlawan yang telah berjuang, yang telah mempertaruhkan jiwa raga semuanya untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, termasuk para pahlawan revolusi, termasuk para pahlawan pendidikan, termasuk para pahlawan putra putri semuanya, yang beliau semuanya adalah meninggal dalam kondisi syahid. Semoga mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari semua macam kubur, dan kita semuanya bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i semua para pahlawan-pahlawan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Pun sakniki dimirengni. Engke lek boten dimirengni, lek enggak diperhatikan, saya panggil untuk menggantikan di sini. Anak-anakku sekalian, kemerdekaan ini diperoleh tidak dengan mudah. Saya ulangi, kemerdekaan ini diperoleh tidak dengan mudah. Tidak merupakan hadiah dari orang lain, ya, dengan bercucuran darah, dengan meninggalkan keluarga, dengan meninggalkan anak cucu, tidak makan, tidak minum, dan ini tidak cuma 1-2 hari, berhari-hari, bertahun-tahun, berlama-lama. Yang dipertaruhkan apa? Nyawa, ya. Yang dipertaruhkan adalah nyawa. Kewajiban kita melanjutkan perjuangan, belajar yang rajin, disiplin, baik kepada orang tua, baik kepada bapak ibu guru. Caranya kita, perjuangan kita sekarang ini tidak perang, tidak mengangkat pistol, tidak mengangkat parang, tidak berlarian menuju hutan, bukan. Tapi perjuangan kita hari ini dengan belajar yang baik, punya sopan santun, punya tata krama. Seperti apa Rasulullah contohkan? Uswatun hasanah. Awas sing obah-obah, tolak-tolak nanti persiapan. Saya lihat menceritakan sedikit saja sejarah Romusa. Anak-anakku sekalian, Romusa ini adalah triknya orang Jepang. Warga Indonesia, warga pribumi ini dipekerjakan ke laut selatan,
tidak dibayar, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum untuk membentengi lautan. Bayangkan lautan dibentengi, piye iso tidak bisa, sehingga korbannya sangat banyak. Termasuk saya yakin para pendahulu kita, kakek nenek kita yang dahulu, ini salah satunya menjadi korban di sana. Di mana? Ini bukti nyata ketika sampai dolanan sidem. Itu nanti adalah bukti nyata di situ dulu perjuangan. Orang-orang tua dahulu digiring ke sana, badannya kering kerontang, nggak punya makanan, nggak punya minum, nggak dibayar. Bahkan ketika di sana bekerja meninggal sudah habis semuanya. Maka kita harus bangga. Jangan bangga apa? Jangan bangga mengamalkan yang tidak baik, tapi kita harus bangga menjadi contoh untuk orang lain. Kemarin diberitahu kalau naik motor aturannya dipakai. Yang merasa ini kenal potnya. Bentuk sebuah perjuangan apa? Punya tata krama, punya sopan santun. Paham ya? Bisa dilaksanakan? Bisa dilaksanakan? Bisa. Alhamdulillah. Ini contoh yang baik. Kemudian yang nomor 2, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru ini juga sebagai pahlawan, ya, memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada kalian semuanya. Dulu ketika masih bayi bisa baca apa badan? Atas berkat rahmat Allah, atas berkat bantuan Bapak Ibu guru, kalian diajarkan A, kemudian B, kemudian C, kemudian digabung menjadi ada, menjadi ibu, menjadi bapak. Perjuangan dari Bapak Ibu guru, perjuangan dari pahlawan. Kalau belum merdeka negara kita nggak bisa seperti ini, nggak bisa, ya. Mau belajar ditodong sama penjajah, stop, nggak boleh, mandek nang ini. Sudah berjalan 1 langkah tembak. Itu kalau masa penjajahan. Kita alhamdulillah sekarang mau ke pasar, alhamdulillah bisa. Mau ngaji, alhamdulillah bisa. Mau cari buku, alhamdulillah bisa. Kalau dulu nggak bisa, apalagi kalau sudah ada malam, ada jurit itu, nggak boleh keluar, semuanya lampu dimatikan, lampu mati, lampu nek dipateni wong-wong nang jero omah nggak boleh keluar sudah. Dan ini yang pernah merasakan adalah kakek nenek kita. Yang dulu kita cuma bisa melanjutkan perjuangan, juga bisa mendoakan. Masih ingat perjuangan Bung Tomo, ya? Surabaya, Hotel Yamato, ketika meneriakan Allahu Akbar. Dan itu sungguhan anak-anak sekalian, bukan drama itu. Ketika salah satu bawa gembolan, ngerti gembolan? Salah satu bawa gembolan itu, orang dahulu itu sekti-sekti, ampuh-ampuh, ditembak nggak pedas, banyak. Bahkan yang barusan saja guru saya mengatakan, dan beliau juga kesana. Ketika hanya disawuri air begitu, disrep begitu, itu dibacok tidak pedas. Sekarang masih ada. Dulu ketika bawa gembolan diselempeni nangge sabune, naik begitu. Naik, ketika itu ada bendera merah, putih, biru. Dan Bung Tomo mengatakan, saya tidak akan bisa apa yang saya gunakan kecuali meneriakkan Allahu Akbar.
Ketika kita meneriakkan Allahu Akbar dan Alhamdulillah, gembolan ini enggak ceblok. Umpama gembolan ini ceblok, dengan izin Allah gembolan ini entah apa begitu naik. Ketika naik sampai atas, maka yang disobek adalah bendera warna biru. Dengan izin Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah berikan kemenangan. Dan ini hal yang istimewa. Alhamdulillah. Yang terakhir, anak-anak sekalian, tolong di hati kita bersama-sama merasa bersyukur, sekali lagi mengucapkan Alhamdulillah atas perjuangan semua para pahlawan. Semuanya para pahlawan. Pahlawan ini tidak cuma bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang putri siapa? Di antaranya Raden Ajeng Kartini, Cut Maudia, dan semuanya ini adalah pahlawan. Semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang paling akhir, anak-anak sekalian tolong dengarkan. Ketika pagi, tolong semuanya, siapapun yang datang lebih awal, ibu guru TK atau siapapun yang bermain-main, tolong stop dulu semuanya. Kita sekarang mengubah senyum, salaman sama temannya. Senyum, assalamualaikum, salaman semuanya, salaman sama temannya pun salaman. Tujuannya apa? Siapa orang yang salaman dengan temannya, dengan temannya, dengan salaman yang baik, maka dosa-dosanya berguguran. Tik salaman sing apik karo kancane, maka dosa-dosanya berguguran. Ingat, jangan sampai terjadi 5 hari yang lalu di SMP 2 Cimanggu terjadi di sekolah kita tercinta. Jangan sesekali memukul temannya. 2, jangan sesekali kasar sama temannya. Semuanya adalah saudara. Semuanya adalah dulur sing rukun karo kancane. Pas 10 menit, semoga apa yang disampaikan Bu Miem, sedikit apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah kemanfaatan dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ditutup oleh Pak Pur, belum ya, nanti menunggu informasi lanjutan dari sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sarwan Hadi yang telah memberikan wawasan, memberikan tausiah kepada kita semua bahwasanya pada acara hari ini berjalan dengan lancar. Pesan yang disampaikan jelas, yaitu tentang moral, tentang akhlak dari kalian semua. Si kelas 6, kelas 5, Yurtoni, adik-adik kelas, gitu. Jadi kita dalam hari ini yaitu keluarga besar. Ya, Bu Ati, semua guru di sini itu keluarga besar. Ya, kalau didengarkan si kelas 6 sing wedok nonton adik-adik ya, ojo dibar diceramai, bar diomongi debus kupingnya tenan mlebu kuping kiwa wonge teko enak lho. Nah, ini di rumah dicaya, makanya dirubah. Semoga SD kita tambah maju, muridnya pintar-pintar, berguna bagi masyarakat, dari bangsa, keluarga, dan negara. Terima kasih dari saya, Bapak Sekekon mau. Baik. Ya, karena terjadi pergolakan tadi ya, Ibu Jenderal. Jadi di situ pada tanggal 30 September terjadi bendera tiang, artinya bergabung. Ya, bergabung itu
awal dewi ya rumongso kehilangan tokoh-tokoh negara yang menyetuskan Pancasila di rongrong tadi. Ada lagi pertanyaan, jelas atau belum? Ya sebelum saya tutup ya, bergabung itu merasa iba ya, karena beda-beda yang berdiskusi dengan peristiwa G32 SPKI. Sudah ya? Ada lagi? Pertanyaan yang menarik. Terima kasih dari saya sebagai pembawa acara ya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kekeliruan kata yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Ya mungkin dari Bu Adi ada tambahan Bu. Oke. Ya kalau tidak ada kita tutup sama-sama. Mari kita bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim bersama-sama. 1, 2, 3. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa anak-anakku sekalian, nanti dokumentasi kita foto bersama. Silakan yang keluar terlebih dahulu kelas 1. Silakan keluar, kemudian dilanjutkan persiapan untuk kelas 2. Jangan lari.